Alhamdulillah sampai kita kepada kitab Khulasah Nurul Yakin fi Siyarati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang poin ketiga, nomor ketiga dari Khulasah Nurul Yakin tentang wiladatuhu wa rada'atuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnain as-sani asyar min Rabi'il Awal amal fil wa sumiya amu wiladatihi amal fil lianna malika habasya arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu jaisa ikraman liwiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab summa Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Ini menjelaskan tentang kelahiran dan persusuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi wulida di Makkah yaumul isnin. Nabi lahir di Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin. Asani asar min Rabi'il Awal, tanggal 12 Rabi'il Awal tahun gajah. Kita yang ngaku umatnya Nabi Muhammad kudu tahu nih di mana Nabi dilahirkan. Jangan artis-artis Korea lu apa? Di mana tuh lahirnya? Apa Jungkook. Apa namanya itu? Apa dia? Lahirnya di mana? Seoul, Korea. Giliran nabinya di mana lahir dia kagak tahu. Hati-hati. Ini kitab menjelaskan tentang lahirnya Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Kapan? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabi'il Awal tahun gajah. Bentar lagi nih Dil. 12 Rabi'ul Awal. Jangan apal nampan kebeli doang ente. Padilah. Apal sirah Nabi. Kudu apal di mana Nabi dilahirkan. Tanggal berapa Nabi dilahirkan. Kapan miladnya Nabi, kapan maulidnya Nabi, tahun berapa Nabi dilahirkan, kudu tahu. Tahun gajah. Wasumiya amu wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun itu tahun kelahiran Nabi tahun gajah. Lianna malikal habasati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Karena ketika Nabi lahir, Raja Abraha ngirim bala tentara ke Mekah. Mau ngapain itu datang? Lihat mil Ka'bah, buat ngancurin Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Bukan buat tentara doang. Bawa pasukan gajah-gajah gede-gede banget. Fa'ahlakallahu jaish. Dikirimin tentara. Maka Allah juga kirimin tentaranya juga. Ikraman di wiladatin Nabi SAW. Ketika Nabi dilahirkan, Raja Abraha ngirim tentara banyak banget. Ternyata orang-orang resek dari dulu emang udah ada, bukan sekarang doang. Dulu mau ngancurin Ka'bah, sekarang mau gusur orang-orang Rempang yang ada di Batam. Jangan-jangan keturunan Raja Abraha itu yang mau gusur ya. Orang-orang yang gusur Rempang adalah orang-orang keturunan Raja Abraha, gitu aja udah. Dulu mau ngancurin Ka'bah, ini mau ngancurin Rempang. 11-12 kan tuh ya, apple to apple. Emang keturunan Abraha dasar lu. Tukang gusur, tukang ngancurin. Tapi ketika itu Allah nggak diam, saudara, enggak.
bangunan yang mulia, tepat di hari tersebut dilahirkan sosok yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Nggak diem Allah. Orang terkasih, orang tercinta dilahirkan pada tanggal tersebut 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Tentara gajah Abraha yang mimpin mau ngancurin Ka'bah. Kata Allah, tenang, ada burung ababil saya kirim. Kan jelas tuh dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Terus warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum. Dikira Abraha nih dia mau ngancurin Ka'bah, mau gusur Ka'bah, mau ngancurin Rempang, gusur Rempang, dikira berhasil. Entar dulu, kirimin aja tuh burung ababil, toiron ababil, bawa kerikil batu dari nerakanya Allah SWT, dicemplungin ke tentara-tentaranya Abraha. Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dimakan ulat tuh semua. Habis bala tentaranya Abraha yang tadinya angkuh, yang punya sombong, namanya lagi berjaya, kekuatan punya. Wah, ceritanya mau meeting dia itu, mau meeting penduduk Mekah ketika itu. Dipiting dulu sama pasukan burung ababil. Kalau Allah yang udah turun, selesai. Sebesar apapun, sekuat apapun bala tentara Abraha ketika itu, hancur lebur. Pasukannya yang gede-gede, gajahnya yang gede-gede, seperti daun dimakan sama ulet. Auzubillah min, hati-hati. Ikraman li wiladatin Nabi, ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung ababil buat ngancurin Raja Abraha dan bala tentaranya dan gajah-gajahnya. Ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka Allah menghormati, Allah cinta, Allah senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nggak main-main, langsung Allah yang turun, hancur lebur Abraha. Kenapa? Allah girang, Allah cinta sama baginda Nabi besar Muhammad. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab summa Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawat. Habis itu Nabi disusuin ama Suwaibah Islamiyah, pelayan pembantu dari pamannya Abi Lahab, Abu Lahab. Habis itu ama Halimah Sa'diyah sampai umurnya 4 tahun. Suwaibah Islamiyah nyusuin Nabi. Siapa itu? Khadimah, pelayan pembantu pamannya Nabi yang pertama Abu Lahab. Habis itu ama Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Kita nggak ketemu kan sama Nabi ya? Abu Lahab ketemu nggak? Ketemu gak Adil? Ketemu. Pamannya agamanya apa itu Abu Lahab? Yahudi, kafir. Gedeknya sama Nabi setengah mati itu, nggak main-main. Paman gedek setengah mati memponakan. Tapi cerita yang pernah kita dengar dari para alim ulama, para habaib, para kiai, segedek-gedeknya Abu Lahab, sebenci-bencinya sama baginda Nabi, setiap hari Senin siksaan kuburnya diringanin sama Allah.
Kenapa bisa begitu? Karena Abu Lahab pernah girang ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Untuk itu setiap hari Senin Abu Lahab dapat keringanan siksa dari Allah berkat girang, senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ini masuk bulan Maulid jangan main-main, pasang niat ente. Ya Dil, jangan niat kebuli doang Dil ya. Kemarin saya makan kebuli sama Dila, cepet banget dia makannya. Saya baru 2 suap dia udah 7 suap. Ya gue kagak kenyang dah bareng dia. Ya Dil ya, pasang niat yang cakep. Bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, ini masuk Rabiul Awal, saya niat buat hadir Maulid, saya niat buat sholawat sama Nabi Muhammad, saya niat buat mensukseskan acara Maulid Nabi di tempat guru saya jadi kru, saya jadi tukang jaga sendal, saya jadi ngadu kebuli, saya ngelainin habaib, saya ngelainin kiai, dapat keberkahan baginda Nabi besar Muhammad. Boleh gak Maulid Nabi? Boleh. Lu partai lahir boleh, ulang tahun partai boleh. Ada yang bilang bid'ah? Enggak. Kalau partai-partai yang nggak jelas, nggak dukung Islam, nggak dukung umat Islam aja diperbolehkan merayakan miladnya, apalagi dengan miladnya, maulidnya, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, jauh lebih boleh. Untuk itu di bulan Maulid Nabi ini, di bulan Rabiul Awal ini, pasang niat yang cakep. Karena Nabi Adam aja ngiri sama kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab tersebut Nabi Adam ngiri sama umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Rob, saya ngiri nih sama umat Nabi Muhammad. Ada beberapa poin yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad, tapi ke aku kagak. Apa yang bikin iri Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad? Yang pertama, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana aja jadi, di tempat manapun Allah terima. Sedangkan aku cuma di kota Mekah doang Allah ampunin dosa saya. Enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, di mana aja dia mohon ampun kepada Allah, dosa-dosanya diampunin. Kalau saya Adam alaihissalam cuma di kota Mekah doang 450 tahun lamanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru diampunin dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente tahu kenapa Nabi Adam diampunin dosanya sama Allah? Karena dalam istighfarnya nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Nabi Adam Allah ampunin dosa-dosanya karena di dalam tulang sulbi Nabi Adam ada nur cahaya baginda Nabi Muhammad. Allah selamatin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bakaran Raja Namrud, api yang berkobar-kobar, karena di dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatin Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, bisa kebelah tuh laut. Kenapa Allah selamatin? Di dalam tulang sulbi Nabi Allah Musa alaihissalam terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi Allah Ismail Allah selamatin dari dikorbankannya tuh, digorok nggak jadi, Allah ganti gibas,
Allah ganti domba, di dalam tulang sulbi Nabiullah Ismail terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad dan seluruh para anbiya, para nabi, yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi mulia, menjadi selamat. Allah cintain mereka para anbiya karena di dalam tulang sulbi para anbiya tersebut terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Untuk itu sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Orang yang lisannya dibasahin banyak-banyak nyebut Nabi Muhammad, entar dikenalin ente. Ente jangan ngeremehin duduk di sini sejam 2 jam nggak ada pahalanya, salah. Justru pahala besar ada di taman sorga ini. Entar Nabi Muhammad kenal sama ente pade, kenal sama Oji, kenal sama siapa namanya nih yang sering nemenin aneh, Amri, kenal sama Fadilah, kenal sama Mas Agus, kenal sama semuanya. Kenapa? Oh, malam Jumat dia hadir di majlis Mifdah, ada yang gedebak-gedebuk megang hadroh, ada yang megang kamera live streaming buat muliain baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salawat ala yasin. Suaranya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asagilih. Lagi-lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa Sayyidul Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa
sahbihi jawa'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pesan imam besar kita, banyakin salawat asgil biar Allah hancurkan orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Ahlikil zalimin bi'ajilin, asgilil zalimin bizalimin. Baca sebanyak-banyaknya. Ente jangan takut, itu sholawat nggak ngefek ya. Itu sholawat sangat-sangat ngefek. Dibaca dari Sabang sampai Merauke terbukti. Mereka bunuh-bunuhan, mereka fitnah-fitnahan, mereka piting-pitingan. Allah hancurkan sehancurnya musuh-musuh Islam, khususnya yang terupdate, yang terbaru, umat Islam yang di Rempang, saudara, yang dari tahun 1700 udah nempatin itu tempat beratus-ratus tahun, sekarang diusir-usirin demi investor asing, demi investasi asing. Mereka korbankan rakyatnya sendiri, tanahnya mereka yang dijanjikan sertifikat tersebut dari tahun 2019 sampai detik ini belum diberikan, saudara. Sekarang mereka sedang bertahan. Baca itu sholawat, kita nggak bisa kesono. Baca sholawat itu sebanyak-banyaknya, insya Allah bakal ngefek. Pertolongan Allah akan turun sebanyak-banyaknya untuk umat Islam di Rempang. Al-Haziniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Haza min fadli rabbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. La taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.